Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi al-azkiya wa ala ashabihi al-azkiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jazaa, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nahmadullah taala wa nashkuruh ala hadhihi an-ni'mah al-'azimah haitsu jama'a bainana fi al-liqa' fi talabil ilmi asy-syar'i. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita ya dalam pertemuan ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang merupakan satu-satunya jalan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya apabila dalam menuntut ilmu syar'i ini niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan niat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dan terlebih khusus dalam sirah an-nabawiyah kita memiliki niat-niat yang sangat banyak. Anak katakan banyak karena di sini ada sekitar berapa niat? 50-an begitu ya. Di antaranya tentunya yang paling besar kita ingin mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengulangi sedikit tentang metode belajar sirah yang ada di buku pantun ini. Di halaman 3 ya, saya akan sebutkan saja yang intinya. Al-marhalatul ula, marhalatul taksis. Fase yang pertama, al-marhalah itu fase. Dalam marhalatul taksis, fase penanaman fondasi bagi yang mau belajar sirah. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana itu? Yaqumu ad-darisu fiha. Ad-daris, penuntut ilmu, orang yang belajar ya, di fase tersebut bihifdi matnin mukhtasarin ya, mulai menghafal matan yang ringkas, wajami'in, namun selain ringkas menyeluruh juga dari A sampai Z ya, dari sirah, pada kejadian-kejadian sirah. Ini yang akan kita mulai, yaitu kita mulai belajar dengan menghafal matan ringkasan ini. Makanya di situ baik nurasyihu fi hadhil marhalah, dan kita mengusulkan murasyih, mencalonkan, mengusulkan fi hadhil marhalah pada fase ini adalah kitab-kitab berikut. Ada 4 tuh, atau ada 5 di sini. Nomor 1 kitab ini sendiri. Apa ini? Al-Khulasah Al-Bahiyah. Jadi ini merupakan salah satu saja usulan. Kalau antum mau mempelajari kitab lain tidak masalah, kata penulis begitu. Oleh karena itu, ketika kita belajar halaman 12 ya, maka kita akan fokus pada penerjemahan pertama. Yang tulis itu hafal, menerjemahkan, menghafal. Sedikit ya, diulas sedikit. Kalau mau cerita langsung ya berarti kita udah melampaui fase pertama namanya. Nah, sekarang anak tanya, antum fase pertama sudah siap? Udah lulus belum? Tadi Anda sedikit mencoba beberapa ikhwan. Tahun keberapa ibunya Rasulullah meninggal? Ada yang jawab 5, ada yang bilang nggak tahu. Ini berarti fase pertama belum lulus. Atau sekarang Anda coba lagi fase pertama. Ya, coba Anda tes. Pada usia berapa Rasulullah SAW mulai suka menyendiri? Jawab 25. Ada lagi jawaban lain? Ada lagi?
Nah, berarti antum udah gak lulus. Harus fase pertama, nggak boleh tawar menawar. Ya, fase pertama itu antum udah tahu semua kejadian. Tahun ini begini, tahun itu begini, di mana, siapa. Setuju? Jadi antum jangan protes. Bete amat kita nerjemahin menghafal. Ceritanya nggak seru. Ya iyalah kita nggak seru, orang kita lagi belajar fase pertama gitu. Maka antum sabar, akhwat juga sabar. Biasanya kan orang sukanya cerita. Antum cerita panjang-panjang tapi ternyata yang intinya belum bisa, gimana? Maka kita ikutin petunjuk buku yang ada di hadapan antum ini. Yaitu gimana kita menghafal dahulu semua kejadian matan ini. Ya, yang bisa bahasa Arab silakan. Jujuran aja belum hafal bahasa Arab ya. Tapi kita bahasa Indonesia aja lah. Misalnya gini. Ya. Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi yatim. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Gitu. Itu bisa dihafal nggak? Cepat. Salah cepat kan? Apalagi antum cerdas. Ya. Paling kalau ada hal-hal yang berbeda, anak kasih taklik, kasih catatan. Misalnya tanggal 12 Rabiul Awal itu masih diperselisihkan, nggak yakin. Bahkan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi tanggal ini belum jelas. Nah. Baik, Mustahil, siap? Siap. Yang penting anak kasih tahu dulu ya tadi itu supaya apa? Antum nggak kaget kok caranya kayak gini. Gitu. Nggak seru. Emang nggak seru metode kayak gini, nggak seru karena kita lagi menanam dulu gitu. Belum ada hasilnya. Lagi nanam modal, apa modalnya? Hafalan, pengetahuan. Yang dari modal ini kita akan kembangkan nanti pada fase yang kedua. Fase yang kedua lihat al-marhalah at-tsaniyah. Nah, marhalah tasawur saat itu mulai bayangin detail dari setiap peristiwa detail. Lahir tahun gajah. Sekarang antum nggak belajar dulu tahun gajah itu gimana peristiwanya. Tapi nanti marhalah yang kedua antum akan ceritakan insya Allah bagaimana awal muasal peristiwa gajah. Dari mulai ya kisah Ashabul Ukhdud. Antum pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud? Ya, itu kan orang-orang Nasoro disiksa, orang-orang Nasrani disiksa, dipaksa untuk nyemplung ke api. Ya, kemudian mereka tidak selamat kecuali satu orang. Lari ke Syam. Dari Syam minta tolong, akhirnya minta tolong ke mengutus Raja Najasyi untuk membantu. Raja Najasyi itu kerajaan di Ethiopia, di Habasyah. Dari Ethiopia mengutus dua panglima atau dua jenderal, dua pemimpin besar, namanya Abraha sama Aryad. Mereka berdua pergi ke Yaman untuk membebaskan tadi Ashabul Ukhdud tadi. Akhirnya menang, ya. Dunawas rajanya itu kalah dan mati. Menanglah mereka berdua. Abraha sama Aryad akhirnya menguasai Yaman. Mereka berantem biasa kalau ada dua pemimpin perang akur. Akhirnya mereka berantem dan menang Abraha. Begitu. Raja Najasyi marah, ingin menghukum Abraha. Abraha punya ide supaya Raja Najasyi nggak marah. Dia berjanji akan membangunkan gereja yang paling besar di Yaman. Ya, saking besarnya itu kalau melihat ke atas pecinya jatuh karena harus begini gitu, saking tingginya. Nah, setelah buat yang besar ternyata apa? Abraha ingin semua orang hajinya itu ke gereja tersebut, bukan ke Ka'bah lagi. Orang Arab marah lah. Akhirnya ada yang masuk buang kotoran ditempel-tempel di gereja. Bahkan ada yang membakar. Abraham saat itu marah, berjanji untuk menghancurkan Ka'bah. Itulah asal muasal. Kalau cerita seperti itu seru, tapi kita nggak bakal selesai. Kita nggak bakal selesai gitu karena banyak. Makanya kita satu-satu lah. Itu aja maka ceritakan itu bisa 1 jam. Ya di pesantren kami itu gurunya Ustaz Hasan juga tadi. Ada Ustaz Bakhtiar. Itu kalau ngajar sirah, papan tulis penuh dari mulai ceritakan 1 jam itu hanya sedikit kejadian.
seperti nonton bioskop. Ya, tapi dari kelas 1 sampai kelas 3 tahun. Antum berapa lama nih di sini? Berapa tahun, Pak? 4 bulan. Jadi sangat tidak bisa, tidak imbang. Ya, malah yudraku kullu, la yudraku jullu. Yang nggak bisa didapat semuanya, nggak tinggal-tinggalkan semuanya. Makanya bagus ini metode pengajaran sirah ini. Marhalah pertama ya antum sabar, nggak banyak cerita, nggak neko-neko, nggak banyak intermezzo. Kita fokus pada membahas ini mantan nih. Ya. Baik. Nabda mulai ya. Minal maulidi ilal bab'ati. Halaman 12. Al-maulid apa artinya? Kelahiran. Ilal bab'at, sampai diutusnya menjadi rasul. Jadi sirah Nabi itu dibagi menjadi 2 oleh penulis. Yang pertama marhalah tadi, marhalah dari mulai kelahiran sampai diutus menjadi rasul. Baru yang kedua minal bab'ati ilal hijrah, dari diutus rasul sampai hijrah. Berarti ini masih sangat simpel karena masih ada marhalah berikutnya. Dari hijrah sampai wafat di sini tidak ada. Baik. Yang pertama, ini yang anak tugas Anda atur. Nabi Yuna, yang gak tahu harokatnya diharokatin ya. Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Yuna, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan salawat kepadanya serta keselamatan. Huwa adalah Abul Qasim. Abul Qasim ini kunyah beliau karena beliau memiliki anak laki-laki namanya Qasim. Ya, dan kunyah itu tidak mesti dari anak pertama dan tidak mesti dari anak sendiri. Belum punya anak pun bisa jadi diberikan kunyah. Ya, Abu Turab misalnya. Yang penting yang Abu Vulkanik atau Abu Gosok. Dan jangan juga jadi Abu Jahal. Silakan. Boleh antum Abu apa? Di sini ada yang udah punya kunyah? Bapak belum? Siapa anak bapak? Atta, selain Atta? Atta? Sama Azia. Hah? Azia. Azia. Bapak pilih dari nanti itu Abu siapa? Iya. Yang kira-kira suka dan gampang. Nah, beliau ini Abul Qasim Muhammadu ibnu Abdillah. Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib berarti kakeknya. Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Abdi Manafin, Ibnu Qusay, Ibnu Kilabin, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'b, Ibnu Ka'bin, Ibnu Ka'b bin Lu'ay, cara bacanya gitu. Ka'b bin Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr Ibnu Malikin, Ibnu Nadar,
Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nizam, Ibnu Mahdi, Ibnu Adnan. Ayo ikhwan, ini adalah nasab yang disepakati oleh para ahli sirah. Ya. Karena ada nasab yang diperselisihkan, yaitu dari Adnan sampai Ibrahim alaihissalam. Dan satu lagi ada nasab yang gak bisa dipercaya, yaitu nasab dari Ibrahim ke Adam. Ya, antum nasab ke 7 turunan aja antum lupa kan? Ya beda dengan orang Arab ya. Mereka bisa mengetahui ansar. Nah jadi ini nasab adalah nasab yang disepakati. Tapi Anda ingin bacakan kepada antum nasab dari Adnan ke Ibrahim. Namun ini diperselisihkan. Tapi nggak apa-apa, ini menunjukkan saking pentingnya orang Arab. Gak usah antum catat pusing, antum hafalin yang ini aja dulu. Cuma dengerin aja. Adnan Ibnu Humaisid, Ibnu Salaman, Ibnu Aus, Ibnu Bus, Ibnu Qawwal, Ibnu Abi, Ibnu Ubay, Ibnu Awam, Ibnu Nashid, Ibnu Haza, Ibnu Baldas, Ibnu Bedalaf, Ibnu Tawbih. Ini namanya nggak ada, Cecep. Nggak ada juga, Radit nggak ada di sini. Ibnu Jakim, Ibnu Nahish, Ibnu Mahi, Ibnu Aib, Ibnu Arqad, Ibnu Ubaid, Ibnu Da'a, Ibnu Hamdan, Ibnu Sanbab, Ibnu Yathribi, Ibnu Yahzan, Ibnu Yalhan, Ibnu Arwa, Ibnu Ain, Ibnu Dishan, Ibnu Aisar, Ibnu Afnad, Ibnu Aiham, Ibnu Maqsar, Ibnu Nahid, Ibnu Zarih, Ibnu Sami, Ibnu Mizzi, Ibnu Audah, Ibnu Aram, Ibnu Qidar, Ibnu Ismail, Ibnu Ibrahim alaihi wassalam. Tapi ini diperselisihkan jadi tidak bisa. Nah ini yang lebih parah lagi, yang tidak ketahuan. Bukan cuma diperselisihkan, tapi terkesan ngawur. Artinya hal yang aneh gitu. Dari Ibrahim alaihissalam, Ibnu Tarikh, yaitu Azar, ya Azar, Ibnu Nahur, Ibnu Saru', Ibnu Saruq, Ibnu Ra'u, Ibnu Falih, Ibnu Abir, Ibnu Salih, Ibnu Afiqsyad, Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Ibnu Sam, Ibnu Nuh. Nah, Nuh anak siapa? Alaihissalam. Ibnu Lamik, Ibnu Mutawassyalih, Ibnu Nuh, yaitu Idris alaihissalam. Ibnu Yalid, Ibnu Mahlail, Ibnu Qinan, Ibnu Anusyah, Ibnu Sir, Ibnu Adam alaihi wassalam. Allahu a'lam. Ini yang tidak perlu, cuma ya sedikit benar aja lah. Tidak mengapa. Nah ini harus dihafal. Ada yang sekarang juga hafal. Anda kasih waktu pilihan 15 menit, 10 menit, atau 5 menit. Kesepakatan, anak absen nanti yang nggak bisa apa hukumannya? Tadi kata Pak Hasan katanya jangan dihukum dan muntaber. Takut apa? Muntaber itu singkatannya? Mundur tanpa perintah. Ayo pilih yang mana Pak? 10. Kan sudah ditugaskan dari kemarin. Artinya sekarang meroja aja. Cuma kalau kita nggak kayak gini, aku kapan ngapalinnya? Di mana lagi kalau bukan di sini gitu? 10 ya, sepakat. Ini apa absennya mana? Nggak ada absen. Ada sih dia apa? Ya udah, terus kalau mereka setoran gimana?
Tidak, kita sepakat yang ini ya. 10 menit dari sekarang. Bismillah harus menghafal. Caranya 4. Oh begitu. Baik. Ketua kelasnya siapa, Mbak? Ketua kelasnya siapa? Banana. Banana itu kan pisang. Banana sudah bisa. Baik, ini semua nanti ditunjuk ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Anak kasih antum potongan-potongan ya. Dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya orang menghafal sampai bin Abdul Manaf. Nah ini kasih tanda di situ. Itu batas minimal. Kemudian Usai, Kula, Kila, Murrah sampai Ghalib. Ini kan ada 20 kalau nggak salah. Hah? Berapa? 22. 7 dulu. Setelah itu sisa 15 gitu aja. 7. Setelah itu 5 gitu aja. Coba. Tunggu dulu ya. Ini saran aja ya, terserah antum sih. Teknis silahkan. Cuma biasanya itu menghafal kan kadang-kadang lebih mudah. Bacanya pakai bin apa itu? Gak apa-apa, nanti pakai bin. Yang penting jangan pakai binti. Ibnu, ibin. Ini kita sekarang nggak belajar tentang masalah bahasa Arab. Yang penting hafal nama dulu. Nah. Udah. Kalau ada kesalahan kata tidak terlalu urgent sebenarnya untuk tahap awal ini. Baik, di antara nama-nama ini yang mana yang Quraisy?
Fihr. Fihr itu antum kasih tanda itulah Quraisy. Ya. Asalnya Quraisy itu. Bukan, itu lakopnya Quraisy. Asal masanya buat juga. Iya. Jadi Fihr ini punya lakop namanya Quraisy. Nah, akhirnya keturunannya Fihr disebut sukunya Fihr, sukunya Quraisy gitu.
Coba bareng-bareng dulu. Ya. Sudah. Sudah 10 menit belum? Sudah ya? Ini nasab yang 1, 2, 3, 4 atau 5 dengan Rasulullah. Ini yang sering dihafal. Qusay dan Kilab ini sudah gak apa-apa gitu. Tapi kita sebagai hubungan ini 7, supaya berikutnya 4 diakhiri dengan 3. Ya terserah metodenya. Ya, Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf. Binnya hilangkan dulu. Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib. Ini kan kakek ya. Nah sekarang Hashim dan Abdul Manaf. Hashim, Abdul Manaf. Qusay, Kilab. Coba Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib. Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib. Hashim, Abdul Manaf. Hashim, Abdul Manaf. Qusay, Kilab. Qusay, Kilab. Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib. Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib. Hashim, Abdul Manaf. Hashim, Abdul Manaf. Qusay, Kilab. Qusay, Kilab. Coba. Nah, kira-kira. Ya, silakan. Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib. Hashim, Abdul Manaf. Qusay, Kilab. Lagi. Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib. Hashim, Abdul Manaf. Qusay, Kilab. Sudah hafal? Yang 3 dulu. Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib. Jangan tukar Abdul Muthalib sama Abdul Muthalib. Banyak orang suka tukar. Ditambah kedua Hashim sama Abdul Manaf. Ingat, Bani Hashim ini Abdul Manaf. Yang terakhir yang kedua Qusay dan Kilab. Sebenarnya ini mas setiap orang ini punya kisah menarik. Ini punya kisah menarik. Ini punya kisah menarik. Ini punya kisah menarik. Ini kisah menarik. Ya, ini punya kisah menarik. Ini yang mau disembelih. Ini yang mau menyembelih, yang menemukan sumber Zam-Zam. Hashim, siapa Hashim? Tidak asing. Ya, disebut Bani Hashim itu ini Abdul Manaf dan ini. Cuman bukan untuk dihafal, untuk dipelajari sekarang. Yang penting adalah hafalkan dulu. Coba yang pertama. Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab. Sudah hafal. Ini Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Lu'ay ada di UI, tapi si Lu'ay enggak ada. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Coba jangan lihat. Murrah, Ka'ab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Coba dari belakang. Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah. Dari depan. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Dari belakang. Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah. Ka'ab, Murrah. Ka'ab dulu baru Murrah. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Coba Bapak. Murrah, Ka'ab, Murrah, Ka'ab, Ghalib. Lu'ay, Ghalib. Lu'ay, Ghalib. Coba Mbak Anis. Enggak ada Mbak Anis. Coba Mbak Diah Pratiwi. Mungkin. Ya, mereka aja. Sudah? Sudah. Ya. Coba. Nah, ini antum absennya mana? Enggak ada. Di absen hari ini mana? Udah. Yang mana nih absennya? Februari 2014 nggak ada nih. Nggak ada. 7 orang. Ya udah, nggak apa-apa. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Udah hafal?
Coba yang pertama. Muhammad Abdul Muthalib Hashim Abdul Manaf Qusay Kilab Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Sudah ada absen ini? Belum di absen kan? Coba di absen dulu sebentar. Coba Ukti Nur Mulyana. Ini saling mengawasi aja di hafal ya. Coba dari atas, dari Muhammad. Nih. Ya, kayaknya lulus. Anggap lulus. Ini Ahadith kelihatan, kebaca semua, jelas. Iya, di kamera jelas. Bentar, karena di sana, kalau di sini saya kecil, di sana kan nggak tahu screen kemana. Ya, jelasin, deketin kalau nggak jelas. Nggak ngerti saya. Itu sih masalahnya. Mana jadi gak jelas. Dah. Di sini tuh nggak kelihatan karena kecil, di sana screennya mungkin gede. Oke. Coba, antum, namanya siapa? Idris, Pak. Oh, udah lebih. Nanti dulu, kita sampai balik dulu. Ya, ikhwan. Saya begini, walaupun saya tahu udah ada yang hafal sampai sini, tapi saya kan nggak tahu, mungkin aja dia akan kesulitan menghafal. Maka kita bareng-bareng begitu. Jadi kenapa saya sedikit-sedikit kan saya udah hafal sampai sini? Ya nanti dulu. Baik, coba bareng-bareng semuanya. Muhammad Abdullah. Lanjut. Abdul Muthalib Hashim Abdul Manaf Qusay Kilab Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Gini, Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Ini kita lagi menghafal ya. Kalau nanti baca nanti antum di sendiri aja. Sekarang Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Nah sudah. Sekarang yang ketiga. Fihr Malik An-Nadar Kinana. An-Nadar lagi annya enggak. Fihr Malik Nadar Kinana. 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 Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Fihr Malik Nadar Kinana. Coba Fihr. Coba Hadid. Fihr. Fikir itu Malik, itu Nadar, itu Kinana. Baik. Dan Bapak Fihr Malik An-Nadar Kinana. Ada yang belum di absen semua. Amir. belum ambil. Fihr Malik Udah. Aja ada Pak Edi. Tolong di absen dulu deh. Masing-masing aja. Diputerin aja absen. Masing aja. Ini siapa? Ini siapa? Gitu aja Pak, tanya aja. Pak Edi. Enggak Pak Nasrul tanya ini siapa? Ini siapa? Udah. Terus berapa mantul? Udah. Terus ini Belum. Siapa dulu namanya sih? Idris. Sawal tadi. Idris ya. Belum banyak. Terus Kadir. Udah. Terus Bapak Edi, Baik, dan saja sini. yang ini. Baik.
Lu'ay Ghalib. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Fi'il Malik Nadar Kinana. Fi'il Malik Nadar Kinana. Fi'il Malik Nadar Kinana. Fi'il Malik Nadar Kinana. Coba bukti Fahriza dari fi'il. Bapak bukan. Angga. Betul. Fi'il Malik Nadar Kinana. Yang keempat, Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Uzaimah Ilyas Mudor. Uzaimah Mudrika 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 Ilyas Mudor. Lagi, Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. lagi. Uzaimah Mudrika Ilyas Dari Mudor. belakang. Mudor Ilyas Mudrika Uzaimah. Dari depan, Uzaimah Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Mudor Ilyas Mudrika Uzaimah. Mudor Ilyas Mudrika Uzaimah. Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Ini aja yang susah. Nomor 4. Nomor 5 gampang. Dari mana nomor 4 dikuatkan? Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Nizar Ma'ad Adnan. Nizar Ma'ad Adnan. Nizar Ma'ad Adnan. Baik. Coba sekarang dari atas. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf. Hashim Abdul Manaf. Qusay Kilab. Qusay Kilab. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Salah antum kalau nggak lihat papan tulis. Karena ini yang jadi bayangan. Menghafal melihat dulu. Ya. Kalau antum gini-gini terus antum mengingat apa? Mengingat kata-kata doang. Tapi kalau antum lihat, antum menghafal, mengingat dan melihat tata letaknya di mana. Qusay dan Kilab di sini. Hashim dan Abdul Manaf di tengah. Yang kedua itu Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Yang ketiga Fi'il Malik Nadar Kinana. Yang keempat Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. 5 Nizar Ma'ad Adnan. Coba ulangi. Lihat ke papan tulis. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf. Hashim Abdul Manaf. Qusay Kilab. Qusay Kilab. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf. Hashim Abdul Manaf. Qusay Kilab. Qusay Kilab. Sudah selesai yang 7, tinggal yang 4 3. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Fi'il Malik Nadar Kinana. Fi'il Malik Nadar Kinana. Fi'il Malik Nadar Kinana. Fi'il Malik Nadar Kinana. Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Uzaimah Mudrika Ilyas Mudor. Nizar Ma'ad Adnan. Nizar Ma'ad Adnan. Baik. Siapa yang mukhtar duluan? Betul. Muhammad dari itu. Terserah caranya gimana. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf. Qusay Kilab. Ngintip. Gatal. Gak boleh ngintip. Oh ini. Tar dulu ya, selain antum dulu. Yang gak ngintip. Supaya gak ngintip, pengen antum madep mana deh. Pulang. Berdiri madep belakang. Iya. Dihapus. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf. Qusay Kilab. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Ya, Anda kalau Uzaimah. Udah itu nomor berapa? Ingat urutan nomor. Siapa yang sudah siap? Tulis. Kalau di menghadap ke tembok. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Ka'ab ibn Kilab ibn Ka'ab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Nah, duduk. Ya. Siapa yang sudah siap? Coba. Bapak silakan menghadap.
dulu kayaknya. Iya boleh. Untuk orang tua boleh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Murrah. Antum juga salah bacanya kalau bin begitu. Ini kan antum kayak gini aja. Kalau antum baca bahasa Arab, Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin. Nah, itu bahasa Arab bahasa Indonesia. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib Hashim Abdul Manaf Qusay Kilab Murrah Galib Murrah Ka'ab Ghalib. Ada yang ketiga. Tayyib, siapa? Siapa yang bisa? Beneran? Murrah. Coba. Antum udah gagal ya? Tapi nggak apa-apa lah. Kalau berhasil tapi nggak dapat hadiah. Muhammad Abdullah Abdul Muthalib Hashim Abdul Manaf Qusay Kilab Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib Bihar Malik Nador Mundrika. Nah, belum. Ahmad gimana caranya? WA. Pakai apa? Pakai WA. Pakai apa? Ada ide? Bisa aja. Yang akhwat yang udah siap dari pintu. Ke dekat pintu ya. Atau antum baca deh siapa? Antum aja cek. Benar kan? Ke pintu akhwat. Anak. Baca. Baca akhwat yang apa? Yang setoran hafalan. Mana ya? Siapa lagi? Jangan masuk. Ya apa yang hafal? Ya, saya ada tengah gini ya. Dua arah. Linknya dua arah. Nah, kayaknya nggak punya. Silakan. Metode yang dapat sembilan ini Beda ya. Jadi enggak apa-apa. kita lihat kalau kita full bin nggak pakai bin apa ini pensil Muhammad Abdullah. Oh nggak ada katanya? Ada hafal nggak? Karena kasih hadiah langsung nih. coba lagi apa tuh gitu Yang sudah pernah sholat nggak dapat hadiah. Berarti nggak dapat semua dong di sini. tinggal ini bertiga dong Ustaz. Kasih sama kalau apa tadi yang maju antum berhak 1, 2, 3 ya. Tahu itu tahan dulu ya. Jadi jam berapa? Tapi ada suaranya. Apa katanya bahas? Muhammad Abdullah Aku kalau keras bilang aja. Oh, kalau berarti lama gak gugur ganti. Ini siapa tadi namanya? Terus sama dulu. Ganti Mbak. Ada orang lain, ada apa yang lain? Pedi. Jadi masa tanda. Iya.
Yang lain, apa yang lain? Kalau gitu kita dulu. Kita jadi ya. Yang nomor 3 Yang baru. Ada yang lain juga apa? Coba. Ada? Ada? Itu sampai 3. Lalu Akhwat pun menyerah. Akhwat menyerah. Aja lah, catat mulai. Masa? Katanya. Kata siapa? Kata apa? Oh gitu. Kata yang non yang tadi. Oh, coba ulangi lagi. Jangan aja bener. Huh? Kata akhwatnya lancar kata. Lancar. Kedengarannya ada. Coba lagi. Ayo coba. Muhammad Al-Bilal Sadiq Hashim Abdulmana Usai Kilab Muro Ka'ab Lu'ay Rozib Fir Malik Ilyas Mudor Adnan Ma'ad Adnan Nizarnya belum. Nizar Nizarnya belum. Nizar Adnan Itu Muhammad Abdullah Muhammad Abdullah Sayyidina Murad Hashim Bayatolin Fikar Malik Abdul Inana Usaimah Mudrika Ilyas Mudor Nizar Irwan, setelah ini antum yang gak hafal ada hukumannya ya? Muhammad Setelah antum dari hafal, Setelah kembali. iya. Setelah dari hafal antum harus hafal, kalau enggak ada hukumannya. Semua. Saat jam 2 saat udah habis. Ya tadi mulai jam 1 kan. Kemarin minggu depan. Muhammad Abdullah Saya buat tes satu buat. Hashim Abdulmana Usai ya Kilab Muro Duluan Pak, ikut anak. Muhammad yang kita Muhammad Abdullah bin Muttalib Hashim Abdulmana Usai Kilab Muhammad Abdullah bin Muttalib Abdulmana Usai Kilab Kilab Muro Tukai Walid Fir Malik Ilyas Fir Malik Nahdar Kinana Ilyas dulu. Oh Ilyas bawah ya. Adnan Kok udah balik lagi Ustaz kan? Nyerah semua. Antum gak boleh nyerah. Baik. Coba semua perhatikan ya. Ini karena antum gak ikutin anak sih, gak ikutin lihat ini, lihat tempat tulis. Terlanjur Antum ngapa? ya, udah terlanjur hafal. Udah terlanjur ngapalin. Metode Oh gitu. Iya. Ya sudah kalau gitu jangan ini, baik. Tapi Ya. kita mau nggak hafal, kalau memang udah hafal. Mungkin dibagi-bagi. Bagus ya nyalain anak ya. Kita nggak menyalahkan membela diri. Ini loh, kenapa anak begini? Karena di antara kita ini Ya. ada yang belum sempat ngapal di rumah mungkin, Ya. ada yang kekuatan hafalannya lemah. Ya. Tapi antum nggak bisa nyalain anak. Antum kalau ngapal di rumah di sini pasti gak usah mikirin ini. dan kesalahan. Maksud aja di papan tulis. Ya udah, kita store satu-satu. Gimana kalau kita berdiri sampai duduk baru, setelah store baru duduk. Oh, Ya, biar fresh, biar setannya pergi juga. Itu Jadi menghadap sana. Sana. Iya. Ya, mau. Ya mari sana semua deh. Antum jangan depan kamera. Saya aja udah menghafal ini. lupa Ustaz, ada kamera Ustaz. Ya, keren. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib Hashim Abdul Manaf Usai Kilab Ya.
Murrah, Ka'ab, Bapak lupa. Coba yang bantu ya. Barisan pertama itu ada berapa nama? 7. 7. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Muhammad Semuanya. Abdul Muttalib. Semuanya. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf. Hashim Abdul Manaf. Qusay Kilab. Qusay Kilab. Ingat, Hashim Abdul Manaf itu 2 di tengah. Dan Qusay Kilab di akhir. Ya. Qusay sama si Kilab itu. Murrah, Ka'ab, Ghalib. Nah, yang pertama dulu sekali lagi. Sabar Pak, ini buktinya dari tadi nggak hafal-hafal. Iya, jadi Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf. Hashim Abdul Manaf. Qusay Kilab. Qusay Kilab. Sudah ada bayangan. Yang nomor 2. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Nomor 2 ya. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 ini si Quraisy tadi. Siapa Quraisy? Fihr Malik Nador Kinana. 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 Yang kedua ya, Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Fihr Malik Nador Kinana. Fihr Malik Nador Kinana. Baik, nomor 4 sekarang. Ini yang kena katakan agak susah gitu ya, karena yang lebih gampang. Khuzaimah Mudrikah Ilyas Mudor. 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 Antum hafal nomor 4, nomor 5 gampang. Khuzaimah Mudrikah Ilyas Mudor. Khuzaimah Mudrikah Ilyas Mudor. Baik. Nah, nomor 5 baru Nizar Ma'ad Adnan. Nizar Ma'ad Adnan. Nizar Ma'ad Adnan. Coba yang 7 dulu, yang pertama. 3, 2, 2 rumusnya. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf Qusay Kilab. Hashim Abdul Manaf Qusay Kilab. Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Fihr Malik Nador Kinana. Fihr Malik Nador Kinana. Khuzaimah Mudrikah Ilyas Mudor. Khuzaimah Mudrikah Ilyas Mudor. Nizar Ma'ad Adnan. Nizar Ma'ad Adnan. Coba semuanya bareng. Yang 7. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf Qusay Kilab. Ayo, lanjut. Nomor 2. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Nomor 3. Fihr Malik Nador Kinana. Nomor 4. Khuzaimah Mudrikah Ilyas Mudor. Yang kelima. Nizar Ma'ad Adnan. Baik, siapa yang start dulu? Bapak deh. Biar yang lebih tua duduk duluan. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf. Qusay Kilab. Ya. Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib. Fihr Malik Nador Kinana. Khuzaimah Mudrikah Ilyas Mudor. Nizar Ma'ad Adnan. Mumtaz. Barakallahu fiik Bapak. Ya Allah, alhamdulillah. Selamat Pak. Mudah-mudahan masuk surga Pak. Amin, amin. Ya. Siapa yang duluan? Angkat tangan. Ini Bapak juga nih yang sudah memutih rambutnya. Bapak dulu biar lebih cepat dulu Pak. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib. Hashim Abdul Manaf Qusay Kilab. Murrah, Ka'ab. Nah, mungkin Bapak melihat ke depan sekarang. Bapak melihat ke depan tulis. Dihafalkan sambil menulis. Tapi Bapak orang tua banyak duduk. Iya. Diskon untuk yang sudah berusia. Kalau yang muda nggak ada. Siapa?
Ayo, silakan. 3 kali. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib, Hashim Abdul Manaf, Qusay Kilab, Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib, Fihr Malik Nador Kinana, Huzaimah Mudrikah Ilyas Mudor, Nizar Ma'ad Adnan. Mumtaz, Inggris, betul. Siapa lagi yang udah siap? Nah, silakan. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib, Hashim Abdul Manaf, Qusay Kilab, Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib, Fihr Malik Mudar, Fihr Malik Menghadap ke papan tulis, hafalkan lagi. Siapa yang udah siap? Betul. Muhammad Abdullah Abdul Muttalib, Hashim Abdul Manaf, Qusay Kilab, Murrah Ka'ab Lu'ay Ghalib, Fihr Malik Nador Kinana, Huzaimah Mudrikah Ilyas Mudar, Nizar Ma'ad Adnan. Oke, pardon, berapa detik? Bahasa Inggris. Nama adek, gimana adek? Belum hafal. Belum hafal. Tapi ini mustami kan ya? Mustami kan? Kalau mustami Inggris. Bukan peserta. Belum jadi peserta, Pak? Belum hafal. Baik. Tapi adek ya kalau mau duduk nggak apa-apa karena mustami. Ya. Mustahil nggak bisa. Silakan deh duduk deh. Boleh duduk, Mustami. Tinggal antum sendiri. Menghadap ke papan tulis menghafalnya, Pak. Oh iya. Siapa bisa diwakil tadi itu Mbak yang melewatkan sih? Mbak Nana. Mbak Nana tadi. Mbak Nana Filia ya? Mbak Nana Filia. Mohon dibantu. 52. Mohon dibantu Mbak Nana ya. Ya Bu, berdiri semua, hafal. Yang sedang hafal boleh duduk. Yang lagi usia duduk. Yang lagi sakit duduk, yang lagi pusing duduk. Ya semua berdiri tapi silakan setorkan satu-satu. Yang sudah setor boleh duduk. Kita ingin melewati masa ini dengan hafal nama aja. Nanti setelah nama berikutnya gampang soalnya. Cuman tempat dan waktu. Nama-nama ini yang banyak jatuh gitu. Tapi kalau kita nggak menghafal, nggak akan hafal-hafal. Betul kan? Betul. Padahal kita sudah baca ulang-ulang. Iya. Nanti om dasar catat. Muhammad Abdullah Abdul Manaf, Muhammad Abdullah Abdul Apa anaknya? Tapi itu bagus. 524443. Iya, cuma override lagi yang di otak. Iya, langsung diganti gitu. Karena yang di awal udah begitu nggak. Tadi udah keluar. Di awal kan ini, mau apa namanya? Gambaran kan ini. Dan di sini beda lagi. Tadi berhentinya beda juga kan? Hah? Berhentinya beda. Tarik napasnya beda. Oh, udah tetap belajar. Gimana? Muhammad Abdullah Abdul Muttalib,
Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Mudar. Ada. Atau Antum masih berdiri. Kalau akhwat bagaimana kondisi? Gimana? Sudah ada yang duduk? Fihr, Malik, Mudar, Baik, alhamdulillah ada yang duduk. Yang lain kan boleh duduk, kecuali yang sakit, kecuali yang lanjut usia, kecuali yang lagi galau. Oh iya. Masya Allah, bagus. Ayo kita hafalin semuanya supaya lewat, karena pembahasan berikutnya antum lihat itu mudah. Nanti Anda akan kasih garis bawah yang mana dihafalkannya. Antum nggak luluskan. Salahnya di nomor berapa tadi? Nomor 3, berarti nomor 3 antum luluskan. Fihr Malik Nazar Kinana. Fihr Malik Nazar Kinana, Huzaimah, Mudar, Ilyas, Mudrika. Ilyas Mudar. Huzaimah, Mudrika, Ilyas. Berarti nomor 4 atau belum? Nomor 4 ya. Huzaimah, Mudar, Ilyas, Mudrika. Kembali. Ilyas. Coba antum perhatikan. Udah gini aja deh. Antum baca nomor 3 dan nomor 4 5 kali. Pakai suara. Fihr Malik Nazar Kinana. Fihr Malik Nazar Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar. Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar. Lagi. Fihr Malik Nazar Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar. Fihr Malik Nazar Kinana, Nador. Fihr Malik Nazar Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar. Fihr Malik, Mudrika, Kinana. Gimana cara membuat beliau hafal ya? Ini tempat duduk Sitihar. Ini tempat Malik, ini Nador. Enggak, harus 4 terus. Hah? Antum punya metode sendiri silakan. Tapi jangan sekali nyariin anak. Antum ini udah hafal. Ada yang mendarisnya pula. Fihr Malik Nazar Kinana, Huzaimah. Batas waktu 5 menit lagi. Kalau belum hafal juga gimana nih ya? Akhwat yang sudah duduk boleh menerima setoran. Akhwat yang sudah duduk menerima setoran dari teman akhwatnya biar cepat. Fihr Malik Mudrika. Mudrika. Anak Mudrika Nazar Kinana. Fihr Malik Nazar Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar. Fihr Malik Nazar Kinana, Huzaimah, Mudar, Mudrika. Fihr Malik Nazar Kinana, Huzaimah, Mudrika. Bagaimana akhwat sudah berapa yang Mudrika, masih berdiri? Ilyas, Mudar. Akhwat berdiri. Tinggal 2, alhamdulillah. Antum bikin jalan akhwat, ayo. Tuh, bikin jalan akhwat beri bangun. Fihr Malik Nazar Fihr Malik Nazar Kinana, Huzaimah. Gini aja deh, antum tulis nama-nama ini di kertas kecil-kecil potong. Tulis nama-nama itu. Nanti antum susun sendiri. Main puzzle. Iya. Iya. Banyak cara. Main puzzle. Nama-nama ini ditulis nih. Fihr Malik Nazar Kinana. Antum urutkan aja itu. Fihr dulu, Malik dulu, Nazar dulu, atau Kinana dulu. Gimana Bapak, Adek? Ini memang gimana? Berapa bentaranya tadi?
Banana gimana? Berapa orang lagi yang belum? Kalau kesulitan, Kita semua dari awal. yang susahnya aja, antum yang mana nggak bisa itu, yang bolak balik kayaknya antum fi'il malik itu. Yang nomor 3 nih kayaknya. Nomor 3 kan 4 tertukar. Fi'il malik, nador, kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor. Gimana banana? Akhwatnya gimana? Berapa orang lagi? Muhammad. 2. Baik, yang 2 orang ini tolong. Namanya Mbak, namanya sekalian. Yang mana dengan kasih tanda? Saya pensil. Antum juga sama. Siapa? Barana. Bapak, antum pekan depan insya Allah ya. Insya Allah ya, pekan depannya harus hafal. Bapak ambil yang mana ya? Tuh, Bapak ambil. Bapak enggak? Bapak Edi. Bapak Eko, berarti antum juga ya. Berapa lagi? Lagi gimana lagi? Idris tadi anak-anak ya. Bapak Idris belum store ya? Belum. Pak Idris di Singapura aja nih. Baik. Mbak yang belum store siapa? Apa yang belum store siapa? Saya tidak ada. Mbak, yang belum store siapa namanya? Tolong. Siapa? Badiah menyetor sekarang atau gimana? Oh, bagus. Apa Takis? Baiklah. Alhamdulillah, tinggal ikhwan. Bapak-bapak, kita baru menghafal seperti ini, belum menghafal yang lain. Nomor 2. Akhwat ananggap semua sudah start. Sekarang kita kembali ke kitab. Setelah menghafal nasab, mari kita menghafal beberapa hal berikutnya. Wulida sallallahu alaihi wasallam. Wulida artinya dilahirkan. Wulida dilahirkan. Yatiman dalam kondisi yatim. Boleh. Beliau itu dalam kondisi yatim karena ayahnya Abdullah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Dan pengertian yatim apa sih pengertian yatim? Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, ya, hingga masa usia balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim lagi, tapi mantan anak yatim. Apakah berhak mendapatkan santunan? Apakah berhak? Tidak. Tergantung dia kaya atau miskin. Kalau dia kaya tidak berhak. Kalau dia miskin, maka dia berhak bukan sebagai anak yatim, tapi sebagai duafa, sebagai fakir, sebagai miskin. Perlu dibedakan. Anak yatim ada yang kaya raya. Selama dia yatim masih tetap boleh karena dia tidak punya orang tua ya. Walaupun dia punya uang, dia belum bisa pakai uangnya. Karena belum dikasihkan kan, masih dipegang sama walinya gitu. Baik. Kalau sudah balik
dia kalau memang kurang mampu maka dihukumi sebagai orang yang kurang mampu. Yaumal Isnain, hari Senin. Ya tepatnya di pagi hari. Lisnatai asyrata lailah. Ya 12 di malam ke-12 Lisnatai asyrata, ya di malam ke-12 lailah, malam khalat min syahri Rabi'il Awal. Khalat itu dah berlalu, khalat itu berlalu min syahri, dari bulan Rabi'il Awal, Rabiul Awal. Min amil fil, dari tahun gajah. Antum kasih catatan, yaumal isnain lisnatai asyrata, ya hari Seninnya para ulama memang banyak yang sepakat. Namun tanggalnya itu para ulama belum sepakat, masih berselisih. Yang disepakati hari Senin adalah hari wafatnya. Beliau wafat hari Senin, nanti akan kita bahas di sini. Tapi akhirnya hari Senin sepakat juga. Hah? Akhirnya hari Senin sepakat juga. Hari Senin tergantung tanggal ya. Tergantung tanggal, Anda nggak tahu. Kalau 12 itu tanggal 12, tanggal 19, tanggal 9 tanggal berapa? Tanggal berapa? Coba, ada yang mengatakan hari Senin tanggal 12. Ada yang mengatakan hari Senin tanggal 9. Beda dari 9 ke 12 berapa hari? 3. Apakah mungkin harinya sama, tanggalnya beda? Berarti belum ada tanggalan saat itu. Ya Allah. Makanya ini bantahan bagi orang-orang yang memperingati Maulid Nabi. Ya, diperingati 12 Rabiul Awal itu juga belum disepakati. Nah, ada yang mengatakan tanggal 9. Antum catat aja seperti itu. Namun bulannya Rabiul Awal iya. Amul filnya iya. Tahun gajahnya, itu tahun peristiwa gajah. Dan menurut Sofi Rahman Barfuri itu bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan. Kapan dilahirkan? Ya, antum dihafalnya begini. Dilahirkan dalam kondisi yatim. Hari Senin 12 Rabiul Awal atau 9 Rabiul Awal, atau 12 atau 9 Rabiul Awal tahun gajah gitu. Ulangi, dilahirkan dalam kondisi yatim. Hari Senin tanggal 12 atau 9 Rabiul Awal tahun gajah. Untuk bisa menghafalkan nanti dari teks ini ya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, langsung dipanggil kakeknya. Siapa kakeknya? Ya lihat buku apa nulis? Abdul Muttalib. Maka sangat bergembira kakek tersebut. Gimana tidak, bapaknya kan orang yang paling dicintai sama kakeknya itu. Kalau beliau itu orang yang paling dicintai. Jadi beliau itu bernadar, ya, untuk menyembelih salah satu anaknya.
tapi dengan cara diundi. Yang keluar namanya Abdullah. Kedua kali Abdullah lagi. Anak yang paling dia cintai. Akhirnya gimana caranya supaya terbebas? Harus menyembelih onta yang banyak sekali demi anaknya tersebut. Makanya ketika anaknya meninggal dan meninggalkan cucu, bahagianya Masya Allah, gimana rasanya. Oh, ini cucu dari Abdullah. Beliau langsung ya masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian Abdul Muttalib memilihkan nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad itu kakeknya Abdul Muttalib, yang gak pernah terdengar di bangsa Arab ini saat itu. Artinya terpuji. Baik. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk keutamaan beliau ya. Ana da'watu Ibrahim. Saya adalah hasil dari doanya Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Dalam surat Al-Baqarah ada yang mushaf di sini. Di akhir juz pertama, halaman kedua dari juz pertama sebelumnya ke belakang. Coba bikin mushaf. Antum catat doa Nabi Ibrahim, yaitu yang sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 129. 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Rabb kami, utuslah dari mereka itu seorang rasul. Nah, seorang rasul siapa dari keturunan Nabi Ismail? Karena ini kan ceritanya Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail sedang membangun Ka'bah. Kemudian mereka berdua berdoa. Di antara doanya, ya Allah, di Ka'bah tersebut, berarti di Mekah kan, utuslah dari mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa busyra Isa. Busyra kabar gembira. Wa rasulan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu surat apa ya? Nah, itu anak lupa. Ya Allah. As-Saff. Falam mazal. Saff ya, coba lihat. Ayat 6. Ya, surat As-Saff ayat 6. Busyra Isa sebagaimana tertulis dalam surat As-Saff ayat 6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ahmad itu nama lain dari Muhammad. Artinya sama, terpuji. Baik. Ra'at ummi, ra'at artinya melihat. Ummi ibuku. Ibuku melihat hina hamalat bi, ketika mengandungku, ka'anna nuran, ka'anna seakan-akan nuran cahaya, kharaja minha, keluar dari dirinya, adoat lahu kusura busra min ardi Syam. Adoat lahu menerangi kusur, benteng-benteng ya
di negeri Syam. Kalau di berapa Kayak kali satu ya. Kayak berapa menit perjalanan? Gantung sendiri. Belum berjalan. Nah, Mas. Ini kan punya hutang, jangan lupa. Ada pada saya apa? Nah, untuk pekan depan hafalannya ada yang ditambahin. lalu Oh. Ya ini aja. Tadi kapan beliau lahir? Hari apa? Tahun apa? Lahirnya di mana? Pastilah di Mekah ya. Jadi ini dalam utama beliau itu ya. Namun hadis ini banyak diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun di sini yang disebutnya hadisnya hasan, tapi di sini banyak yang mengkritik. Namun dakwah Ibrahim dan Bushra Isa itu jelas. Itu jelas. Tapi berikutnya ibuku melihat ketika itu Allahu a'lam. Saya tidak berani. Saya belum berani merekomendasikan. Jadi ini aja. Saya adalah doanya Nabi Ibrahim. Surat apa? Dan kabar gembira dari Nabi Isa As-Sof ayat 6 itu untuk hafalkan tambahannya. Wa murdi'atuhu, penyusunya, orang yang menyusuinya. Sallallahu alaihi wasallam siapa adalah? Dia Halimah bintu Abi Du'aib As-Sa'diyah. Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah, terkenal dengan Halimah Sa'diyah. Walaupun Zoharo dan sungguh Zoharo nampak diwujudihi dengan keberadaannya. Keberadaan siapa? Nabi SAW. Indah di sisinya. Ini kembali kepada Halimah. Di sisi Halimah minal barakat, ya, banyak keberkahan. Dari keberkahan ma'dhuhar, yang nampak. Jadi selama Rasulullah disusui oleh Halimah, ya, terlihat banyak keberkahan. Jadi ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, di antara kebiasaan bangsa Arab adalah mereka itu memindahkan anak-anak mereka dari kota ke kampung-kampung karena khawatir tercemar dengan udara yang kotor, pergaulan yang buruk, dan juga penyakit-penyakit. Dan juga di kampungan masih segar. Dan juga banyak pohon-pohonan bisa bergelantungan, banyak hewan-hewan bisa berlari-lari, sehingga fisiknya pun kuat. Ya, demikian juga supaya bahasa Arabnya kuat, karena bahasanya bukan bahasa pasaran lagi, berbeda dengan di kota. Di kampung itu ya kita tahu sendiri. Saya orang Sunda gitu. Kalau di Cilengsi Sundanya udah nggak jelas banget ya. Saya nggak pede ngomong Sunda kalau ya karena saya nggak bisa bahasa Sunda yang benar. Tapi kalau kita ke kampung, ke Bandung, ke Garut sana gitu, mereka bagus supaya anak-anak mereka bahasa Arabnya bagus dan tadi kuat, tubuhnya sehat, bebas dari penyakit. Mereka pun akhirnya menyusukan anak-anak mereka ke desa. Dan sudah menjadi kebiasaan para wanita desa pun datang ke kota menawarkan diri, siapa yang mau anaknya disusui oleh saya, begitu. Ada saudara-saudara Rasulullah yang berasal dari susuan. Di antaranya Abdullah bin Harits, Anisah binti Harits, Hudzafah, kemudian
Abu Sufyan Ibn Harith, anaknya paman Rasulullah SAW. Demikian juga paman beliau, ya, Hamzah dan yang lainnya. Intinya beliau disusukan bukan karena orang tuanya nggak mampu, tapi udah menjadi tradisi. Ya, tentunya setiap tradisi kita hargai. Ya. Artinya menurut kita gak bagus tradisinya, tapi kalau menurut orang bagus, ya kita nggak usah protes gitu ya. Selama tidak melanggar syariat tentunya. Contohnya apa Pak? Di daerah mana misalnya? Oh ya, di daerah tertentu, misalkan Padang kalau nggak salah, itu anak-anak kalau sudah dewasa harus merantau. Saya pernah dengar begitu. Benar atau enggak saya nggak tahu. Aduh, 4 jam. Ya, harus merantau adat. Kalau misalkan orang lain misalkan melihat ini anaknya dibuang-buang, gak diurus. Ah, ini menurut Anda, menurut kaum sana beda lagi, gitu ya. Nah, intinya Rasulullah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dan memberikan keberkahan yang sangat banyak sekali. Banyak ceritanya, namun tidak saat ini insyaallah. Yang antum hafalkan berarti siapa yang menyusuinya? Halimah As-Sa'diyah. Halimah bintu Du'aib kalau mau lebih lengkap. Berikutnya nomor 5. Walamma balagha, lamma tatkala. Balagha sampai sallallahu alaihi wasallam arba'u sanawatin atau arba'an sanawatin, yaitu usia 4 tahun. Atahu malakan, atahu datang kepadanya malakani, 2 malaikat. Fasyaqqa, membelah sadrahu, sadri, muhalun antara sadran ahanu alaika min sadri. Perkataan seorang ibu, jangan dilupa anakku, muhalun antara sadran ahanu alaika min sadri. Apa artinya? Mustahil engkau melihat, engkau mendapatkan dada yang lebih lapang dari dadaku, yaitu ibunya itu. Yang kita bahas adalah saudara. Benar enggak? Dada siapa yang lebih lapang dari ibu kita? Walahatta istri belum tentu. Betul kan? Gak pasti juga. Maka jangan sia-siakan ibu ya. Sadrahu, dadanya. Wa ghasala qalbahu, dan mencuci qalbahu, hatinya. Tsumma itu kemudian. A'adahu, mengembalikan hatinya tersebut. Tahun ini, yang keempat ini, masih sedikit diselisihkan, tapi tidak mengapa, 4 atau yang kelima ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW didatangi Jibril. Ya, dan Rasulullah saat itu sedang bermain bersama 2 orang anak laki-laki. Tiba-tiba malaikat Jibril mengambilnya dan membaringkannya. Kemudian membelah hatinya, membelah dadanya, maksudnya mengeluarkan hati dari dalamnya. Ya, kemudian dikeluarkan darinya segumpal darah. Kemudian berkata, ini adalah bagian dari syaitan dari dirimu. Kemudian mencuci hatinya tersebut dengan bejana dari emas, air dari Zam-Zam.
kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Datanglah dua anak laki-laki kepada Halimah Sa'diyah itu. Dua anak tersebut mengatakan, Inna Muhammadan qad qutil. Nabi Muhammad SAW telah dibunuh. Berarti kejadian tersebut disaksikan oleh dua anak laki-laki berdasarkan hadis Muslim. Fastaqbaluhu wa huwa mutanaqqil laun. Tiba-tiba datang dalam kondisi warna yang sudah berubah. Kemudian apa kata Anas? Sesungguhnya aku pernah melihat bekas jahitan di dadanya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Maka ya di sini kan tertulis malakan, dua malaikat. Berdasarkan hadis sahih Muslim, itu satu malaikat Jibril aja. Jadi antum ganti kasih catatan berdasarkan hadis Muslim bab Al-Isra jilid 1 halaman 92, bahwasanya yang datang itu dari Merak ke Panarukan. Di video yang saya ingat pelajaran Daniels dulu itu kan bikin jalan di video kan. Tapi berapa kali ya? Atau lurus? Lurus. Pantura lurus ya? Pantura lurus sih. Oh ya udah. Ya sekitar itulah. Ini 500 kilo berjalan bersama anaknya yang yatim Muhammad SAW dan pembantunya Ummu Aiman. Tinggal di Yathrib selama 1 bulan. Ya, ketika di perjalanan pulang sakit dan meninggal. Maka yang ke-6, walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 sanawat, walamma balagha apa tadi? Lama kala. Balagha sampai usia ya sallallahu alaihi wasallam 6 sanawat 6 tahun, matat ummuhu bil abwa. Matat meninggal ummuhu ibunya bil abwa di Abwa. Di mana Abwa itu? Baina Makkah wal Madinah. Antara Makkah dan Madinah di perjalanan pulang tadi. Saat itu fakafalahu jatuhu Abdul Muthalib. Maka diasuhlah Rasulullah SAW oleh kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib menjemput dan dibawa pulang ke Mekah. Dan Abdul Muthalib ini sangat sayang banget sama cucunya yang yatim, yang tertimpa musibah yang sangat menyedihkan gitu ya. Bapaknya sudah tidak ada, tiba-tiba anaknya ibunya juga meninggal, tinggallah dia sendirian.
ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita ini kalau cerita terlalu menghayati, kita nggak bisa cerita, pengen nangis gitu. Tapi dah nggak apa-apa lah. Setelah diasuh oleh pamannya sejak usia berapa? 6 tahun. Maka pada usia 8 tahun, walama balagha ya sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat, yaitu 8 tahun, tufiya jadduhu. Kakeknya yang selama ini merawatnya juga, menyayanginya, meninggal dunia. Dioper lagi, wa kafalahu amhu Abu Thalib, hingga akhirnya diserahkan diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang merupakan saudaranya bapaknya ya, pamannya. Maka ketika bersama pamannya Abu Thalib sangat memperhatikan hak anak saudaranya tersebut. Apa keponakan berarti kan? Ya, keponakan tersebut. Menggabungkan dengan anak-anaknya, tidak membedakan beliau dengan anak-anaknya yang lain. Kemudian mengutamakan, menghormati dan menyayangi. Ya. Berapa lama? Lebih dari 40 tahun bersama pamannya tersebut, membantu, menjaga, membela, menolong, melawan musuh, semuanya dilakukan oleh pamannya sallallahu alaihi wasallam. Nah ini nomor 8. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam athaniyata asyrata, pada usia 12 tahun, kharaja bihi ammuhu Abu Thalib ila Syam. Ya. Kharaja, keluar. Ammuhu, pamannya, keluar bersamanya, itu bihi, bersamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib ila Syam, ke Syam. Untuk apa? Bisnis, berdagang. Falamma balagu Busra, daerah Busra di Syam, Ra'ahu Buhaira ar-Rahib. Ada Buhaira Rahib, pendeta Buhaira yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahaqqaqa fihi sifatun nubuwah. Maka jelaslah ya pada Rasulullah itu sifat kenabian. Karena Nabi Isa alaihissalam memang sudah mewasiatkan akan datang setelahku Rasul. Ciri-cirinya begini jelas, tertulis di kitab Taurat. Maka pendeta-pendeta yang jujur tahu ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara ammahu bi raddihi faraja. Maka pendeta tersebut menasihati pamannya untuk kembali saja, dibahaya nih anak. Banyak yang ingin membunuhnya, khususnya orang-orang Yahudi. Maka akhirnya Abu Thalib pun menurut dan kembali ke Makkah. Ada sedikit percakapan antara ya pendeta tersebut. Buhairi tersebut namanya terkenal dengan Georgis. Ketika melihat Rasulullah memegang tangannya dan berkata, "Hada sayyidul alamin." Ini merupakan sayyidnya alam semesta. Hada Rasul Rabbil Alamin, ini adalah Rasul Rabbil Alamin. Hada yab'athuhullahu rahmatan lil alamin. Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Faqala Abu Thalib, maka Abu Thalib pun berkata, demikian juga orang Quraisy yang sudah tua itu, orang-orang tua dari kalangan Quraisy. Wa ma 'allamaka bidzalik? Apa yang membuatmu bisa mengetahui hal tersebut? Faqala innakum hina asraftum minal aqabah lam yabqa hajar wala syajar illa kharra sajidan wala tasjudani illa linabi wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah asfala min
udruf katfihi mislat tufaha wa inna najiduhu fi kutubina thumma akramahum bidiyafah wa sa'ala Abu Thalib ayyaruddahu. Ya, ciri-cirinya engkau akan melihat batu dan pohon itu sujud kepadanya, menghormati. Jadi itu tidak saja didalil kepada Nabi. Dan aku bisa mengetahui bahwa anak ini Nabi adalah dengan khotam an-nubuwah. Khotam itu tanda, stempel kenabian yang letak di sininya, di pundaknya, seperti sebesar apel katanya. Dan kami juga sudah mendapatnya di kitab kami. Ya, dalam ayat yang lain, yajiduna maktuban indahum, tertulis memang dalam Taurat Nabi Muhammad itu bagaimana fisiknya segala macam. Makanya orang Yahudi tahu juga dan akan mencari, tapi bukan untuk beribadah, bukan untuk membela, justru untuk membunuh gitu, orang Yahudi. Nah ini rahib ini baik ya, yang ngasih tahu, memuliakan, menjamu dan meminta untuk kembali ke Makkah. Karena takut dari orang-orang Romawi dan dari orang Yahudi. Begitu. Nampaknya sudah selesai. Ya. Pembahasan kita, insya Allah kita lanjutkan lagi pada pembahasan-pembahasan berikutnya, insya Allah. Tolong dihafal tahun-tahun ini. Tahun ini kejadiannya apa? Nanti akan bertanya. Pada usia berapa paman yang meninggal? Pada usia berapa kakek yang meninggal? Terus yang begitu. Tapi ada pertanyaan satu atau dua? Kalau jadi pada saat dulu itu bulan-bulan Rabiul Awal itu yang sekarang di kalender Hijriah itu udah ada Ustaz. Rabiul Awal. Bukan Kalender Hijriah. Hijriah itu kan sejak hijrah. Tapi bulan-bulan yang dari kalender. Bulan-bulannya sudah ada. Tahunnya mundur. Iya. Makanya hitungnya pada bisa, qabla bisa, amul fil. Jadi tanda-tanda aja gitu. Tahun gajah artinya dari mulai tahun gajah ada kejadian apa nih? Mereka ngitungnya di sini. Dari mulai diutus Nabi jadi nabi tahun keberapa? Begitu. Baru setelah hijrah baru dihitung. Baik, tidak ada. Akhwat juga tidak ada. Ada pertanyaan Ada. Akhwat ini kayaknya rajin sekali. Itu proaktif sekali. Semoga Allah menambah ilmunya. Apakah agama Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu? Agama kaum Quraisy yang sesungguhnya adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Orang-orang Quraisy sebenarnya juga begitu. Mereka harusnya mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ismail. Ya, jadi mereka beribadah pada Allah, haji. Cuma bedanya mereka menyelewengkan. Mereka beribadah pada Allah, tapi beribadah juga kepada berhala. Mereka haji, tapi hajinya telanjang, hajinya campur aduk dan segala macam, gitu ya. Mereka juga ada sholat, mereka juga ada puasa. Jadi agama yang ada bawa, ada yang historisnya itu yang bawa apa berhala dari Yaman atau dari mana itu dari situ baru mulai mereka bukan beragama Islam lagi ya. Oh iya, insya Allah kita akan bahas tentang perkembangan di tanah Arab. Itu kan kejadian, insya Allah pada fase karena yang kedua insya Allah. Nah, jadi Rasulullah itu termasuk orang yang berpegang teguh dengan agama sebelumnya, artinya tidak menyembah berhala. Hatinya itu benci kok menyembah sesuatu yang diciptakan sih gitu. Aneh banget, makanya beliau menyendiri. Apakah agama orang tua dan kakek neneknya? Karena dari riwayat bahwa orang tua Rasulullah bukan apa ini? Bukan Islam. Bukan Islam. Oh iya, agama orang tua dan kakek neneknya itu adalah agama musyrik. Agama musyrik. Karena mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, mengikuti ajaran-ajaran sebelum-sebelumnya itu. Ya jauh kan jaraknya dari Adnan berapa nih? Berapa generasi? 22. Ini 22. Belum ke Nabi Ibrahim yang diperselisihkan. Jauh banget generasi, jadi sudah terubah-ubah agama itu.
menjadi agama kemusyrikan. Adapun Rasulullah tidak mau, nggak suka. Abu Bakar termasuk yang nggak suka menyembah berhala Dari awal. dari awal. Jadi orang yang berakal itu udah pikir, ini ngapain gitu patung disembah, ngapain roti disembah, gitu kan? Adapun orang tua beliau sayang sekali, ya termasuk di neraka karena ada riwayat dan memang tegas itu dari Rasulullah bahwasanya orang tua dan orang tua di neraka. Yang benar kusoi atau kusoi, jangan kusai juga ya, kusoi. Baik. Dengan demikian berakhir sudah pelajaran kita. Mohon maaf kita terlalu lama menghafal, tapi kalau nggak sekarang kapan lagi? Dan Anda nggak akan memaksa antum untuk menghafal selama-lamanya. Anda juga nggak hafal. Tapi kalau kita sudah pernah menghafal, ketika baca itu cepat kembalinya, gitu. Cepat untuk murojaahnya. Kenapa kita harus menghafal nasab? Supaya mengetahui bahwasanya beliau itu bukan cerita fiktif. Gitu. Sekarang tanya, Harry Potter nasabnya apa? Malik Kundang bisa mendatangkan? Ya, nggak bisa. Tapi kalau Rasulullah ada nasabnya langsung gimana? Beneran berarti ini anak yang terlahir di Mekah, bapaknya ada, kakeknya ada gitu. Itu pentingnya menghafal nasab. Karena ada orang juga suka bilang-bilang, nah ini fiktif aja ini kisah-kisah nggak jelas ini. Kata siapa nggak jelas? Kita ada nasabnya dan ada segala macam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan kepada ikhwan dan akhwat atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan diterima sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.